Kru drone pengintai Zala Lancet Rusia memastikan hancurnya dua instalasi artileri angkatan bersenjata Ukraina dan stasiun radar di tepi kanan Sungai Dnieper. Saat patroli pengintaian di atas wilayah yang dikuasai unit angkatan bersenjata Ukraina, operator UAV Zala Lancet menemukan beberapa sasaran yang koordinatnya langsung dikirimkan ke posko. Awak drone pengintai dengan terampil mengoreksi pendekatan Lancet dan mencatat kekalahan dua instalasi artileri angkatan bersenjata Ukraina di hutan tanaman. Stasiun radar musuh diserang dengan cara yang sama, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia 8 Maret 2024. Drone Zala Lancet adalah kendaraan udara tak berawak dan amunisi berkeliaran yang dikembangkan perusahaan Rusia Zala Aero Group, bagian dari Kalashnikov Concern, untuk angkatan bersenjata Rusia. Drone ini pertama kali diluncurkan Juni 2019 di pameran Militer Army 2019 di Moskow. Zala Lancet digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Ia memiliki jangkauan maksimum 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 lb. Dalam mode tempur, pesawat ini dapat dipersenjatai dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi atau fragmentasi. Pesawat ini dilengkapi panduan optik elektronik dan unit panduan TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap terminal penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam peran yang disebut penambangan udara. Dalam peran ini, drone menyelam dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur tak berawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Sumber-sumber Rusia menyatakan bahwa Lancet berharga sekitar 3 juta rubel setara 515 juta rupiah. Angkatan bersenjata Ukraina menerbitkan rekaman pasukan unit drone menetralkan posisi pasukan Rusia di garis depan. Video dirilis 8 Maret 2024. Parit pertahanan musuh, gudang amunisi, terowongan, mobil, generator dan mortir dihancurkan. Inilah hasil kerja tempur selama seminggu dari unit pasukan Phoenix Brigade Pengawal Serangan, Pembalasan, Ukraina di arah Bakhmut, demikian pernyataan resminya di akun Telegram. Posisi pasukan Ukraina di wilayah Kharkiv juga jadi sasaran drone FPV Ukraina.
Militer Ukraina menderita kerugian besar di arah Donetsk. Video dirilis 8 Maret. Ukraina kehilangan pusat kendali UAV dan titik komunikasi di Krasnohorivka. Prajurit Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia menyerang sasaran yang teridentifikasi menggunakan peluru kendali Krasnopol, akibatnya musuh kehilangan komunikasi dan drone kamikaze. Angkatan Bersenjata Donetsk Rusia juga melansir rekaman kru pasukan rudal Kalmius menetralkan benteng musuh dari jarak lebih 50 km. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 474, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia dan Ukraina terlibat 86 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Militer Ukraina mencatat Rusia meluncurkan 4 rudal dan 74 serangan udara, menembakkan 101 roket salvo ke pertahanan pasukan Zelensky dan wilayah pemukiman berpenduduk. Rusia juga menyerang dengan 37 drone jenis Shahed. Pertahanan Ukraina mengklaim menembak jatuh 33 dari UAV penyerang ini. Angkatan Udara Ukraina menyerang 11 area tempat terkonsentrasinya personel Rusia. Unit pasukan rudal merusak 1 area konsentrasi personel, 2 fasilitas pertahanan anti-pesawat, 1 stasiun peperangan elektronik, dan 1 gudang bahan bakar dan pelumas Rusia. Jumlah ini termasuk 880 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Rusia juga total kehilangan 11 tank, 19 kendaraan tempur lapis baja, 25 kendaraan dan tangki bahan bakar dalam 24 jam terakhir. Secara total, Rusia kehilangan 10.375 sistem artileri, 1.011 sistem peluncuran roket ganda, 704 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.998 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 744 8 Maret hari ini. Belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Rusia secara resmi menegaskan belum ada rencana menargetkan Presiden Volodymyr Zelensky sebagai target serangan di operasi militer khusus. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev 7 Maret, menyusul beredarnya informasi militer Rusia membidik posisi Zelensky saat terjadi serangan ke pelabuhan Odessa bertepatan kunjungan Zelensky dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, 6 Maret lalu. Tidak ada yang berencana melancarkan serangan terhadap iring-iringan mobil Presiden Ukraina Vladimir Zelensky di Odessa. Semuanya di sini jelas bagi semua orang. Baik, tidak ada serangan terhadap iring-iringan mobil di Odessa, dan perlu diketahui jika target telah ditetapkan, maka pasukan Rusia akan menuntaskannya, tulis Medvedev di Telegramnya.
Media-media Ukraina dan Yunani membahas serius ledakan di pelabuhan Odessa yang berjarak 500 meter dari lokasi pertemuan Zelensky dan Perdana Menteri Yunani. Melalui pernyataan resmi militer Rusia, serangan rudal ke Odessa mengenai gudang penyimpangan drone laut Ukraina yang akan dipakai menyerang Rusia di laut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.